Halo, berjumpa lagi Sobat Strategi bersama saya Ronaldo Blobli. Pada kesempatan podcast hari ini kita sudah kedatangan tamu dari Jamkes Watch. Yes. Ya. Oke, kita akan berbicara seputar masalah kesehatan. Ada apa sih dengan dinamika kesehatan yang ada di Republik ini pada saat ini? Sambil kita berjalan, kita perkenalan dulu dengan kawan-kawan dari Jamkes Watch. Siap. Silakan perkenalkan diri. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Saya Darius, Direktur Eksekutif Jamkes Watch Dewan Pimpinan Nasional. Sebelah kanan saya Abdul Gopur, Sekretaris Jamkes Watch Nasional. Sebelah saya lagi Abah Hendi Suhendi, Sarjana Hukum. Beliau adalah Direktur Umum dan Operasional. Ya, oke, terima kasih. Jadi kawan-kawan dari Jamkes Watch ini pada kesempatan hari ini mungkin bermain ke tempat strategi, kita ngobrol-ngobrol. Sebenarnya apa sih ide dasar Jamkes Watch ini hadir atau kemudian berdiri? Iya. Jadi pertama-tama adalah kita bicara kesehatan di Indonesia ini berawal dari orang miskin dilarang sakit. Jadi artinya ketika orang miskin itu datang ke rumah sakit, sebenarnya di rumah sakit itu nggak ada orang miskin. Karena ketika dia harus membayar biaya rumah sakit yang muncul, dia akan pinjam uang kepada tetangga, saudara, dan lain-lain. Makanya istilah kita ada bahasa sadikin, sakit jadi miskin. Oleh sebab itu kita mendorong pemerintah pada waktu itu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk mengesahkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 agar segera disahkan terkait dengan jaminan kesehatan nasional. Oleh sebab itu pada tahun Januari 2014 BPJS lahir berkat kontribusi dari kawan-kawan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI. Yang lebih fenomenal itu adalah untuk menarik perhatian dari pemerintah. Kita pernah melakukan namanya Long March Jakarta-Bandung agar undang-undang tersebut, Undang-Undang BPJS Kesehatan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 segera disahkan. Jadi jalankan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 untuk rakyat miskin itu berobat gratis seumur hidup. Jadi cita-cita kita pada waktu itu seperti itu. Mungkin ada tambahan dari kawan-kawan yang lain, Bro. Iya, Bang. Ya, saya menambahkan. Jadi memang BPJS ini atau Jaminan Kesehatan Nasional ini hadir berkat perjuangan kaum buruh yang tergabung di dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia. Dalam perjuangannya kita pernah demo di DPR, nginep beberapa malam di DPR. Bahkan yang lebih dahsyat lagi, kita pernah menggugat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan Rp1 dan kita menangkan itu. Akhirnya Presiden mau menandatangani RUU SJSN menjadi Undang-Undang SJSN. Nah, sejak itu berlaku, ternyata implementasi di lapangan pada mulai 2014 bahkan sampai hari ini, Bang, itu masih banyak kendala-kendala, masih banyak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh beberapa rumah sakit ya. Terkait adanya iur bayar, adanya ambulan berbayar, ring jantung berbayar, obat-obat segala macam. Bahkan mencari ruang rawat inap, ruang rujukan itu sangat sulit gitu. Nah, kita hadir di situ. KSPI merasa punya beban moral karena kita yang menghadirkan BPJS, dibuatlah Jamkes Watch untuk membantu masyarakat, juga membantu BPJS melakukan pengawasan di rumah sakit. Kita berkoordinasi gitu, Bang. Nah, jadi Jamkes Watch ini hadir tidak hanya untuk kemudian memediasi atau mengadvokasi kaum buruh saja yang di bawah KSPI, tapi juga untuk umum ya. Betul, Bang. Nah, boleh tahu nggak kemudian apa kegiatan-kegiatan yang sudah selama ini dilakukan oleh kawan-kawan? Iya, terima kasih, Bang. Tentang kegiatan, tapi sebelum kegiatan, Bang ya, saya aja menambahkan bahwa 2014 KSPI membentuk pilar
yaitu Jamkeswot. Fungsi Jamkeswot ini adalah sebagai pengawas tentang undang-undang tentang SJSN. Yang kedua tentang sebagai fungsi kontrol, tentang pelaksanaan implementasi undang-undang di lapangan. Jadi berdirinya itu karena itu, ya, tentang undang-undang. Itu yang tentang kondisi di lapangan, bahwa apa yang sudah kita lakukan. Yang pertama, KSPI ini, Jamkeswot ini adalah stakeholdernya BPJS Kes. Ya kan? Selain BPJS Kes, stakeholdernya ya bisa jadi Dinsos, bisa jadi juga Dinas Kesehatan, stakeholder, dan termasuk rumah sakit. Itu yang lebih penting. Nah, yang sudah kami lakukan adalah pertama audiensi dengan pihak-pihak stakeholder. Nah, yang kedua kita implementasi membentuk struktur dari DPN, DPW, dan DPD. Nah, secara domainnya, secara khususnya DPN itu memang khusus untuk pusat BPJS, tapi DPW khusus wilayah provinsi. DPD itu audiensinya ke BPJS tingkat kabupaten kota. Nah, itu tentang kegiatan kita. Nah, kegiatan yang kedua adalah kita mengadvokasi, ya, mengadvokasi pasien yang membutuhkan, baik pekerja maupun buruh, baik buruh maupun masyarakat. Mengadvokasi pasien apa? Mengadvokasi pasien tentang fasilitas kesehatan, tentang rawat inap, tentang picu-nicu. Jadi itu kita. Dan sekaligus belum punya jaminan. Jadi sekaligus kita memberikan edukasi. Jadi sebenarnya kita membantu BPJS edukasi itu. Nah, yang ketiga kita membantu juga tentang masyarakat yang memang jong, tentang tentang jaminan. Sehingga dengan adanya BPJS PBPU, ya kan, dengan adanya Mandiri, dengan adanya PBI, nah kita khusus membantu yang PBI, ya kan, penerima bantuan iuran dari APBD maupun APBN. Nah, itu kita buatkan itu. Jadi itu sementara kita. Oke. Nah, mungkin kawan-kawan juga ingin tahu, ada nggak kemudian selama ini handicap atau kemudian perselisihan yang terjadi antara Jamkeswot dengan pihak-pihak stakeholder lainnya kayak tadi rumah sakit atau BPJS, yang kemudian itu menjadi persoalan yang cukup strategis untuk kawan-kawan sikapi. Gimana? Iya Bang, jadi terkait permasalahan tuh sangat banyak, memang hari-hari kita jadi makanan kita tuh. Kalau dibilang kita orang gak waras, kita gak waras. Menghadapi masalah 24 jam kita nanganin masalah itu aja. Jam 2 pagi kita ditelepon. Nah, contoh permasalahan itu hadir antara kami dengan rumah sakit, misalkan ada pasien yang dikenakan iur bayar. Padahal di dalam kepesan BPJS itu semua di cover sepanjang memang itu diagnosa dokter atau rekomendasi dokter di cover. Tapi masih banyak rumah sakit yang melakukan iur bayar itu kepada pasien, misalkan obat disuruh berbayar, pasang ring jantung. Misalkan ada orang pasang ring jantung 3. Rumah sakit akan bilang bahwasanya ini ibu diganti cuma 1 ya, 2 berbayar. Itu nggak kecil Bang, bisa 85 juta. Nah, setelah kita komunikasi dengan BPJS komunikasi dengan rumah sakit, kita bertiga akhirnya rumah sakit mau mengembalikan. Tentang jadwal operasi juga, ada orang yang udah kista seperti hamil 8 bulan yang udah keras. Itu masih ada jadwal setahun berikutnya. Nah, ini gimana? Gitu kan? Akhirnya kita coba bantu advokasi, kita bantu pendampingan, kita ngomong sama pihak-pihak PIC di rumah sakit, ya, PIPP-nya BPJS yang ada di rumah sakit, bahkan ke kepala cabang BPJS. Ya berkat advokasi kita, mediasi akhirnya bisa dilakukan dalam waktu bulan depan. Gitu, Bang. Jadi memang kita bantu masyarakat yang memang kesulitan itu, nyari kamar rawat inap, kamar ICU, NICU, PICU, nah itu kita juga bantu karena kita punya jaringan dengan beberapa rumah sakit. Seperti yang tadi Abah bilang, kita melakukan audiensi bukan cuma dengan BPJS atau stakeholder lainnya, rumah sakit kita lakukan juga. Jadi pada saat pasien butuh ICU di Tangerang nggak ada, di Jakarta ada, kita bisa tarik ke Jakarta. Seperti itu Bang. Oke. Iya, tambahannya adalah ketika muncul Undang-Undang Permensos 92 tahun 2021 itu 9,1 juta jiwa peserta PBI secara nasional itu dinonaktifkan. 9,1 juta jiwa peserta PBI. Tahun berapa? Tahun 2021. 21. Sebanyak 9,1 juta jiwa. Ketika bicara Jakarta
Ini kan PB penerima bantuan iuran ini ada yang memang dibayarkan iurannya oleh anggaran belanja daerah atau APBD, ada yang dibayarkan oleh pemerintah pusat atau APBN. Nah, untuk Jakarta memang nggak masalah, dari APBN dia akan pindah langsung ke APBD. Tapi untuk daerah-daerah terpencil, dia harus masuk ke data DTKS. Data terpadu kesejahteraan sosial, atau orang-orang yang biasa menerima bantuan dari pemerintah. Kalau nggak masuk DTKS itu susah. Dia harus berkoordinasi lagi ke dinas kesehatan, ke dinas sosial, dan tugas-tugas itu, fungsi-fungsi itu nanti kita berkoordinasi dengan dinas sosial dan dinas kesehatan. Yang jadi masalah adalah ketika masyarakat itu dia tahu nonaktifnya waktu dia berobat. Dia datang ke IGD nih, karena sesuai dengan Permenkes 28 itu dalam keadaan darurat bisa langsung ke IGD, IGD rumah sakit. Tapi waktu dia mau pakai daftar di administrasi, baru ketahuan kalau dia itu PBI-nya nonaktif. Baru ketahuan karena memang tidak ada pemberitahuan sebelumnya oleh Kemensos tadi. Baru tahu setelah kartu tadi itu dipergunakan untuk berobat. Nah, itu nanti mereka akan telepon kita. Ketika bicara DKI, ini kan sebenarnya tugas dari Pemprov DKI untuk mensosialisasikan. Itu bisa kalau memang ada warga yang belum punya jaminan atau PBI-nya nonaktif, hanya bawa apa? KTP, KK, surat keterangan rawat inap. Oh, itu bisa langsung dibantu. Bawa ke puskesmas. Nanti bisa itu yang tadinya nonaktif bisa diaktifin, atau dia yang belum punya jaminan ber-KTP DKI langsung bisa didaftarkan menjadi peserta penerima bantuan iuran PBI APBD. Pemprov DKI. Tapi sebentar, nanti dulu. Jangan dipotong dulu. Makanya saya mau pancing. Konflik interest tadi Bang nambahin. Jadi mungkin publik juga perlu tahu nih, ya kan kehadiran kawan-kawan ini, Jamkes Watch ini, bagaimana kemudian bisa menghubungi teman-teman Jamkes Watch ini untuk kemudian misalnya tadi mengadvokasi atau memediasi persoalan kesehatan yang ada di masyarakat. Karena kan mungkin kalau di bawah organisasi konfederasi kamu udah mengerti. Gitu. Tapi kan kalau masyarakat umum kan belum tentu tahu. Nah, itu gimana? Apa yang teman-teman buat? Ya Bang, itu memang masalah kita sampai saat ini. Nah, kita lakukan sosialisasi ke beberapa RT RW Majelis Taklim, kita sampaikan. Kita juga punya media sosial menyampaikan kegiatan-kegiatan kita. Ya terutama sih dari pengalaman-pengalaman ya, misalkan orang ini udah pernah dibantu dengan kita, ya kita sampaikan. Bahkan kami ini juga bukan bermaksud ria atau pamer ya, kerja-kerja kami. Ngumpul di reuni SMA kita sampaikan. Kalau ada masalah ngomong kami ya, gitu. Ngumpul di temen ini kita, kalau ada masalah ngomong kami ya. Arisan keluarga. Saya ini pengawas kesehatan. Cuma untuk meyakinkan kita sampaikan cerita-cerita pengalaman kita, testimoni kita melakukan bantuan-bantuan pada. Yakin orang juga. Tapi Bang, masalahnya berjuta-juta rakyat kita nggak tahu. Nah, gimana caranya tuh kalau mau menghubungi teman-teman? Sampai sekarang kita masih melakukan sosialisasi kepada masyarakat gitu Bang. Ya memang kendalanya kita di beberapa daerah juga nggak banyak juga personel kita gitu, dari buru-buru. Tapi sekarang memang sudah banyak juga ya dari beberapa masyarakat yang ingin menjadi relawan. Rata-rata yang sudah pernah kita bantu merasakan bantuan kita, Pak enak ya bisa bantu gitu. Saya mau jadi relawan. Nah dari situ ya akhirnya meluas ya. Mungkin abang itu juga baru dengar hari ini Jamkes Watch. Ya kan? Ya, pernah dengar. Pernah dengar. Gitu. Tapi baru kita ketemu sekarang. Betul Bang. Nah. Kalau saya nambahin gini Bang, mohon maaf. Memang setelah 2014 secara konflik interest di rumah sakit tuh pasti ada ya Bang. Selalu ada itu. Iya, tapi setelah 2 tahun 3 tahun kita kan mengedepankan komunikasi, mengedepankan komunikasi yang baik dengan stakeholder khusus rumah sakit, agar rumah sakit ini bisa bantu kita. Awalnya memang Jamkes Watch relawan itu terjun langsung, Bang. Karena kita kan belum kenal dengan PEC rumah sakit. Tapi setelah kita audiensi, setelah kita perkenalan, alhamdulillah kita nggak perlu lagi terjun langsung. Banting meja pernah ya? Iya. Jadi nggak terjun langsung, cuma via telepon aja. Telepon tuh, WA-nya, gitu. Karena sudah ada terjalin komunikasi yang baik. Itu tentang konflik interest tadi. Nah, tentang pelaksanaan tadi, supaya apa sih Jamkes Watch ini dikenal masyarakat? Tadi sosialisasi, RT, RW. Yang kedua memang dari mulut ke mulut penting.
Itu lebih dahsyat Bang. Dia lebih dahsyat mulut ke mulut. Iya. Jadi contoh kita sampai ibu rumah tangga, istri kita itu ikut bantu gitu. Jadi dari kita mulut ke mulut, itu minta bantuin itu tuh jam kosong, itu bantu. Jadi gitu. Jadi itu mulut ke mulut istilahnya jadi multi level marketing yang efektif gitu. Tapi kan ini udah era digital nih. Yes. Buat ini nggak medsos yang buat. Udah. Nah, itu bisa sebar kan? Yes, setiap daerah udah. Nanti kita juga boleh diinfo tuh nanti. Boleh, siap. Kita boleh tampilkan. Udah ada media di masing-masing pengurus DPD, siap. Kita punya Facebook, Instagram, Ya, udah dibikin. TikTok, udah punya. Kita sampaikan itu. Oke, nah sekarang saya mau tanya nih. Ini kan kemarin juga rame nih RUU kesehatan. Nah, menurut kawan-kawan nih, update juga rupanya ya RUU kesehatan. Iya. Ya harus deh Bang. Kan ini kan bicara omnibus law kan. Betul. Omnibus law. Ya, omnibus law ini kan ternyata kan kemudian banyak polemik di sana itu, termasuk di kesehatan. Nah, kawan-kawan ini kan constraint-nya juga lagi di kesehatan nih. Betul. Nah, gimana kemudian pandangan kawan-kawan tentang RUU kesehatan? Atau kemudian ada kontribusi kawan-kawan, ada komunikasi yang dilakukan selama ini? Ya, artinya gini, ketika di tanggal 3 Oktober kalau nggak salah tahun 2022 perdana di DPR itu Ikatan Dokter Indonesia mereka nggak anti terkait dengan perubahan. Mereka komennya seperti itu, rata-rata begitu. Cuma ya jangan sampai mungkin mereka juga agak trauma juga dengan omnibus cipta kerja. Ya, alih-alih menarik lapangan kerja, membuka lowongan kerja atau lapangan kerja, tapi malah PHK yang terjadi. Mungkin ya Ikatan Dokter Indonesia juga berpandangan seperti itu. Memang terkait dengan perizinan mereka setuju gitu. Perizinan yang berbelit ke sana kemari, birokrasinya ke sini dipangkas, mereka setuju. Tapi terkait dengan pelaksanaannya yang berimbas kepada pelayanan, kayak contoh BPJS Kesehatan bisa menindak rumah sakit yang nakal dalam tanda kutip lah ya. Tadi yang diutarakan sama Bang Opur dan juga Abah itu contoh dia nyata-nyata melakukan kecurangan, bayar obat atau melakukan biaya-biaya yang lainnya padahal itu di cover BPJS. Itu BPJS bisa menindak langsung. Tapi di RUU kesehatan atau omnibus kesehatan ini BPJS kesehatan harus berkoordinasi dengan Kemenkes dahulu. Apa tuh persoalannya? Iya, untuk menindak rumah sakit tadi itu harus berkoordinasi dulu. Artinya harus ada koordinasi. Jadi tidak secara langsung. Tidak secara langsung. Yang tadinya BPJS kesehatan itu bisa langsung bisa menindak SP1, SP2, bahkan pemutusan kerjasama. Itu tidak lagi besok di RUU kesehatan itu. Nah, ini juga akan kita pikir akan berimbas kepada pelayanan itu. Ketika bicara BPJS kesehatan bisa menindak, maka otomatis dong, karena memang diawasi sama Jamkeswar, diawasi sama masyarakat, mereka akan berhati-hati gitu loh dalam melakukan tindak-tindak yang memang tidak dibolehkan oleh BPJS kesehatan, yang sampai berimbas kepada pemutusan tadi. Gitu. Mungkin ada tambahan? Iya. Jadi Bang, kalau terkait dengan SIP, STR itu ranahnya ID. Yeah. Kalau dari Jamkeswar gitu, kami hanya khawatir apabila RUU ini disahkan, itu kewenangan BPJS dikebiri. Saat ini BPJS itu posisinya atau standing posisinya ada di bawah presiden. Bertanggung jawab langsung kepada presiden. Ya kan? Apabila ada hal-hal yang memang darurat, kondisi darurat, misalkan butuh dana segala macam karena kekurangan, misalkan kayak pandemi kemarin, BPJS itu nggak sanggup, itu presiden bisa langsung ambil alih. Nah, di RUU kesehatan itu isunya adalah besok itu kan BPJS bukan lagi di bawah presiden, tapi di bawah Kementerian Kesehatan. Kemenkes. Nah, bahayanya itu artinya BPJS nggak bisa bergerak. Kewenangan yang tadinya hebat ini, super power ini untuk membantu masyarakat nggak bisa. Harus melalui menteri. Kita paham menteri-menteri ini kan selera partai lah, ya kan gitu. Tentu, mohon maaf, banyak kepentingan di situ. Akan ada mafia obat, mafia alat-alat kesehatan dan bisnis kesehatan sangat besar. Nah, sekarang ini BPJS nggak bisa diintervensi. BPJS punya kewenangan penuh, jadi bawa presiden. Besok BPJS bisa diintervensi. Oligarki bisa lewat kementerian akan BPJS. Selesai. Bahkan ada satu pasal yang menyatakan
besok itu BPJS itu tidak boleh menolak kerjasama dari rumah sakit swasta. Padahal saat ini BPJS sangat ketat untuk menyepakati kerjasama itu. Artinya rumah sakit atau klinik mau kerjasama dengan BPJS ada persyaratan yang ketat, nggak bisa sembarangan. Punya ini, punya itu, memenuhi ini, memenuhi itu. Sekarang kalau di bawah itu, di bawah kementerian, ya BPJS nggak bisa. Apabila ada rumah sakit swasta mau kerjasama nggak boleh ditolak. Nah ini kan ya rawannya akan menurunkan kualitas dari pelayanan. Rumah sakit sekarang ini nggak berani macam-macam dengan BPJS. Kita laporin rumah sakit takut. Besok nggak takut. Nggak ditakutin. Gitu. Nah jadi memang masalahnya memang cukup pelik lah. Kalau soal kajian strategisnya seperti apa itu kita nggak masuk ke situ. Kita masuk kepada hal-hal yang memang bisa mengganggu pelayanan masyarakat di rumah sakit dengan menjadi peserta BPJS. Oke. Gitu Bang. Oke, siap. Kemudian secara organisasi nih, kawan-kawan ini kan berduduknya di bawah KSPI. Betul. Oke. Nah, kemudian untuk operasional kawan-kawan gimana? Apakah itu ditanggung KSPI atau bagaimana? Boleh tahu dong. Ini kan kawan-kawan melakukan pekerjaan sosial. Ini harus konfidensial. Jadi nggak apa-apa Bang. Kita sampaikan bahwasannya kita relawan Jamkes SWOT itu memang teman-teman pekerja, orang-orang yang masih kerja, baik di bidang jasa seperti saya masih di BUMN. Teman-teman yang lain ada di manufaktur, mereka masih punya gaji. Jadi kalau dibilang dananya dari mana operasionalnya, Bang, kita ngopi sendiri, bensin sendiri, pulsa sendiri. Bahkan ada moto kita, aus ngopi, lapar ngopi. Aus minum, lapar minum. Makan dong, lapar makan dong. Iya, enggak Bang. Lapar pun minum. Gimana tuh maksudnya? Jadi maksudnya enggak makan. Maksudnya enggak makan Bang. Jadi kita pernah dapat aduan, ibu rumah tangga itu punya anak 2 yang sakit, anaknya umur 1 tahun 6 bulan, panas sudah 3 hari, belum punya jaminan. Kita bilang, udah bawa aja ke rumah sakit. Terkait dengan jaminan, sesuai dengan Permenkes 28 itu nanti bisa diurus 3 kali 24 jam. Jadi dia berhak ngurus, yang penting daftarnya pakai BPJS gitu loh. Jangan umum dulu, umum bahaya dah tuh. Kita perlu bertarung nanti sama pihak rumah sakit. Yang penting daftarnya BPJS. Ini dia punya kartu BPJS? Nggak punya kartu. Telepon kita datangin. Itu ibunya udah nangis ketemu kita. Padahal kawan-kawan itu udah datang, si Budi udah datang. Enggak, saya tetap nunggu Pak Darius katanya. Saya bilang nanti ada teman-teman kita. Akhirnya saya datang tuh ke rumah sakit, ketemu ibu-ibu itu nangis. Dia ngomong apa? Pak, kita dari pagi belum makan. Sebagai manusia, kita gimana gitu loh? Kemanusiaan kita itu, ibu anaknya 2, bapaknya entah kemana, belum makan dari pagi. Ketemu kita malam, jam 7 malam. Ya langsung lah, kita nggak usah pakai banyak omong, bergerak keluar, udah beli makan dulu tuh. Anaknya yang usia kelas 5 SD beli makan dulu. Lah dia uangnya dari kita minta uang ke dia kan nggak mungkin. Akhirnya uang kita yang keluar. Ya artinya ini pengalaman kita bukan untuk bermaksud ria gitu atau pamer atau sombong, enggak. Memang fakta yang terjadi di lapangan seperti itu. Kita nggak mungkin tega membiarkan warga atau masyarakat yang mengadukan ke kita ngomong dari pagi nggak makan gitu. Ya akhirnya apa? Ya dari uang kita sendiri yang keluar. Tentang tambahan operasional Bang ya. Basic kami relawan Jamkes SWOT, pilarnya dari KSPI adalah basic bekerja. Basic bekerja. Walaupun dia udah nggak bekerja lagi, tapi dia basic bekerja. Bekerja itu kan identik dengan sosial ya. Nah satu. Yang kedua, implementasi di lapangan bagi relawan Jamkes SWOT itu pantangan menerima imbalan dari keluarga pasien. Karena kalau itu terjadi maka otomatis kita pecat. Citra itu kita jaga sampai sekarang insya Allah. Nah yang ketiga bahwa memang ini tidak ada dana operasional dari organisasi. Ini biar juga kan tidak ada dana operasional untuk relawan di bawah. Murni pakai dana pribadi, ya kan? Murni dana pribadi. Naik motor, makan sendiri, ngopi. Yang tadi teman-teman bilang bahwa aus minum, maksudnya lapar minum, maksudnya itu Bang, nggak bisa untuk makan, dapat makan. Itu bagi kami adalah menjadi kepuasan batin gitu. Karena dapat menolong orang.
Bagi kami adalah biarinlah nanti diganti rezeki yang lebih besar karena kita tujuannya baik. Tapi yang paling kita tekankan di sini kami ada sebagai pengurus DPN bagi pengurus DPW, pengurus DPD yang meminta imbalan pada saat mengadvokasi pasien kepada keluarga pasien itu langsung kita pecat. Itu prinsip itu, Pak. Oke. Ya, kalau terkait iuran kita di KSP memang ada iuran. Per anggota itu 1%. Iuran apa tuh? Itu serikat pekerja. Iya, serikat pekerja. Iuran. Itu beda. Artinya kalau kita ada rapat-rapat, itu kan ada snack dan lain-lain itu. Tapi kalau untuk operasional nggak ada. Operasional kita sehari-hari. Tadi yang dibilang jam 2 ditelepon. Kalau kita mengada operasional, telepon dulu dong, minta uang bensinnya. Enggak, keburu mati dong pasiennya nanti. Kita main jalan aja. Oke, makanya saya tangkap nih. Berarti kan kawan-kawan ini kan kerja sukarela. Yes, bener bang, bener. Suka nggak suka ya rela aja, ya kan? Bener bang. Nah, jadi makanya kenapa saya tanya? Karena kan ini kawan-kawan banyak mengurusi banyak orang nih, banyak persoalan. Belum lagi kemudian nanti ada perusahaan kayak tadi RUU kesehatan, kawan-kawan juga ikut incas, ikut memonitor di situ, ya kan? Artinya kan ini tenaganya berarti udah ekstra nih kan, udah ngurusin konfederasi, habis itu ngurusin urusan sosial masyarakat terkait kesehatan, habis itu dengan hal-hal yang dinamika lain, benar, itu luar biasa tuh makanya, publik perlu tahu, kan manfaatnya banyak, kemudian juga kontribusi kawan-kawan juga besar, nah itu kemudian ingin saya capture buat kemudian publik bisa melihat bahwa Jam Cash Watch ini kemudian hadir memang untuk memberikan pelayanan dan membantu masyarakat. Kira-kira seperti itu. Tambah lagi satu lagi bang. Apa tuh? Kamar rawat inap standar. Bikin pusing kita. Tapi itu nanti lah. Nanti aja lah. Ini Chris tuh bang. Enggak di luar RUU kesehatan. Oh di luar RUU kesehatan. RUU kesehatan iya. Mungkin next time-nya kita akan bicara fokus. Enggak, sekarang juga apa-apa. Biar masyarakat tahu jelas. Tapi kalau kita kan santai bang ya. Tapi kalau RUU kesehatan tadi ditambahkan teman-teman tadi ada undang-undang yang lama Pak. Undang-undang nomor 36 yang memang itu masih relevan menurut kami. Pertama itu. Yang kedua, undang-undang isinya itu belum dilaksanakan. Banyak belum pasal-pasal, contohnya tentang pengadaan fasilitas PICU, NICU, ICU. Ya kan? Diamanahkan di undang lama itu harus diperbaiki, ditambahkan. Ini belum jalan, bikin baru undang-undang yang baru gitu loh. Nah, itu yang sikap kami KSPI terhadap RUU kesehatan ini dengan tegas kami menolak. Kenapa alasannya? Yang tadi ada efek BPJS tadi sehingga menjadi efek ke kami melemahkan menjadi selama ini kan kami stakeholder hubungan baik dengan BPJS. Dan nanti kalau BPJS nggak punya kewenangan, kami hubungannya dengan sama Kemenkes. Itu menjadi kendala di bawah. Ya kan isinya memberatkan. Oleh sebab itu KSPI menolak. Jadi instruksi dari KSPI Bung Said Iqbal Presiden KSPI ya ini harus didemo. Jadi intinya menolak dan didemo. Itu kan prinsip kita, konsep lobby asing. Walaupun udah itu. Dokter-dokter asing juga menjadi ancaman. Kenapa dokter asing? Akan mudah masuk ke Indonesia. Sama lah seperti Omnibus Law Cipta Kerja. Banyak pekerja asing yang masuk. Bahkan bukan cuma tenaga ahli, security, tukang batu, office boy, cleaning service dari asing. Padahal itu ranahnya. Kalau itu diambil asing semua, gimana masyarakat kita bekerja? Tapi kan kita dokter pun juga begitu, Bang. Gini, tapi kan kita harus melihat bahwa ada pasar kebutuhan tenaga kerja, tenaga kesehatan. Yang saat ini nakes ini nasional itu belum mampu mengcover dokter ahli. Dan kita masih banyak kekurangan. Kalau kemudian kita menutup pintu terhadap ini dokter-dokter ahli dari luar bagaimana? Persoalannya gini, Bang. Apakah mau dokter asing ini ditempatkan di Papua dalam? Di Kalimantan dalam, di daerah 3T, tentu yang akan dilempar ke sana dokter-dokter kita nih, gitu, anak-anak bangsa kita nih. Sementara dokter asing datang ke Indonesia ya masuk di pusat-pusat Jakarta yang gajinya bisa 3-4 kali lebih. Rata-rata rumah sakit tipe A bro. Lebih dari dokter-dokter kita. Nah itu berarti nanti harus kawan-kawan kawal tuh untuk kemudian standarnya seperti apa, kemudian prosedurnya bagaimana untuk kemudian menerima tenaga-tenaga asing dalam mereka bisa masuk ke dalam wilayah Indonesia. Nah itu kan karena kan itu kan berlakunya umum. Betul, kan? Nah jadi kalau misalnya
kan tidak ada kemudian aturan itu hanya untuk tenaga kerja lokal saja, kemudian asing berbeda kan harusnya sama rata semuanya. Tapi tetap Bang, di dalam RUU itu nanti akan jadi dipermudah untuk asing. Gitu. Yang tadinya memang harus punya keahlian ini harus bisa berbahasa Indonesia dan lain-lain. Sekarang udah enggak. Udah pokoknya bebas aja mau masuk. Nah, sama seperti tenaga kerja juga Bang. Yang maksudnya yang tadinya kan harus bisa berbahasa Indonesia, hanya orang-orang ahli yang masuk. Sekarang kan enggak. Enggak bisa bahasa Indonesia pun boleh masuk. Yang tadinya ada batasan waktu, sekarang udah bebas. Nah, itu yang agak sulit. Kalau soal perbedaan upah, itu pun juga sulit. Sama-sama operator kokpit di Pulau Gadung ya kita bicara. Itu kalau yang pekerjaannya karyawan kita, orang kita, itu cuma UMP Bang. Oke. Ya 4 sekian lah atau sampai 5 juta. Kalau orang dari asing bisa 10-15 juta Bang. Sama kerjanya Bang. Gitu. Jadi beban tugas sama. Jadi tadi Abang sampaikan undang-undang Omnibus Law untuk tenaga kerja asing itu kan untuk dalam konteks pabrik ya, dalam lokal industri ya. Anehnya lagi RUU kesehatan ini kan dimasukin tenaga kerja asing khusus kesehatan. Sehingga pada saat ketenaga kerjaan lokal yang punya ahli tenaga kerja lokal itu tidak diberi kesempatan. Kenapa? Karena udah diisi oleh tenaga asing. Nah, ini tenaga kesehatan nakes itu sama seperti tenaga kerja di pabrik. Jadi tenaga kerja nakes lokal ini akan masuk tenaga kerja asing sehingga tenaga kerja lokal yang nakes ini sehingga tidak bisa masuk karena masih banyak kan tenaga nakes yang memang belum kerja kan, belum dokter-dokter banyak kan. Nah, maksudnya nakes itu ID itu sudah menolak sebenarnya Pak. Karena kita ngadain seminar ya, Bung Gopur ya. Seminar ada ID, ada BW, ini kan ada seminar, kita seminar tentang RUU kesehatan, itu ID menolak. Sempat dia demo, aksi, itu ID Bang. Nakes. Nah, Bang tahu ya. Nah, jadi sebenarnya tenaga kerja kesehatan yang dikomando oleh ID ya sama kita sebenarnya bisa kolaborasi bersama, cuman aksinya berbeda. Intinya menolak lah. ID menolak dengan adanya RUU kesehatan ini. Termasuk kami. Tambahannya adalah sebenarnya maksimalkan dulu. Undang-undangnya. Kita bukannya tanpa persoalan. Para pekerja rumah sakit itu yang memang lulusannya dia D3 ataupun S1 itu kontrak berkepanjangan. Dan rata-rata upahnya itu di bawah ketentuan. Kontrak apa tuh? Kontrak kerja PKWT. Kontrak kerjanya bisa sampai 5 tahun lebih. Ada yang seperti itu. Yang kita kemarin bisa itu PKWT di bawah UMP atau Bang, banyak Bang. Kalau kita buka ini banyak Bang. Yang 600.000 pun ada. Di daerah-daerah tertentu banyak yang dibayar pakai beras Bang, pakai kelapa. Natura ya. Bang. Apakah mau dokter asing masuk begitu? Nggak mungkin mau Bang. Orang kita yang begitu. Gitu, iya, sama halnya dengan para tenaga kerja honorer, guru-guru tadi itu. Yang di daerah hanya dibayar 700, 800. 200. Itu juga dibayarnya 3 bulan sekali kan. Nah, tenaga kesehatan itu yang udah sekolahnya mahal, dibayar di bawah ketentuan. Ya sekarang ada lagi efisiensi tenaga kerja. Orang kerja 1, cuman job description-nya bisa sampai 3, bisa sampai 4. Bayangin security yang seharusnya cuma menjaga keamanan, parkir dan lain-lain, dia harus mendorong-dorong pasien dari IGD ke kamar rawat inap. Security itu bukan tugasnya security loh. Ini terjadi di rumah sakit sekarang dan terjadi juga di Jakarta. Ketika pasien tadi dari IGD ke kamar rawat inap di tengah perjalanan, entah dia itu kejang atau seperti apa, paham nggak? Security tadi itu penolongan pertamanya, pegawai daruratannya dan lain-lainnya. Seandainya memang terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan, katakanlah pasiennya meninggal, siapa yang bertanggung jawab? Kan rumah sakit itu yang harus bertanggung jawab. Dan itu ya kita mengingatkan terjadi baik itu di rumah sakit swasta ataupun rumah sakit negeri, jangan mempekerjakan para pekerja tadi itu ya kalau kita bilang sih double job. Kalau memang dia security ya udah tugasnya security. Kalau memang dia tugasnya perawat ya perawat. Jangan ditambah-tambahin lagi. Karena apa? Undang-Undang Nomor 129 tahun 2008 itu terkait dengan SPM. Standar pelayanan minimal. Iya.
pelayanan minimalnya sudah ada undang-undangnya. Jangan lagi nih belum dimaksimalkan undang-undang yang sudah ada, muncullah RUU kesehatan ini. Ya termasuk undang-undang yang lama dengan 36. Iya gitu Bang. Oke. Berarti memang kompleks ya persoalannya. Ya benar. Ya, tapi kemudian kawan-kawan dengan apa namanya? Organisasi profesi kawan-kawan membangun komunikasi untuk kemudian menyikapi RUU kecuali tadi kan udah disebut ID kan, seminar. Kalau misalnya bidan, apoteker atau yang lainnya, kita menjalin kita menjalin komunikasi, kita beraudiensi dengan mereka, kita berdiskusi gitu. Termasuk ya seminar kemarin kita adakan karena kita memang memfasilitasi teman-teman profesi seperti ID, PDGI, nakes lah, ya kan, PPNI gitu kan, satu perawat dan sebagainya itu kita fasilitasi untuk bicara gitu. Cuma memang kendalanya kemarin kami ya bikin judul itu terlalu ngeri-ngeri sedap. BPJS RUU kesehatan siapa yang diuntungkan? Iya kan? Alhasil saya nombok Bang. Karena tidak ada sponsor yang berani masuk. Karena judulnya serem-serem. Semua yang saya hubungin. Enggak, kecuali judulnya pesanan dapat Bang. Semua yang saya hubungin ya farmasi segala macam. Pak, ada judul yang lebih enak nggak? Kita ikut nanti aja dah. Ada ya. Tapi BPJS datang kesehatan. BPJS datang kesehatan. Pak Adib selaku ketua ID hadir. Pak Ansori mantan salah satu direktur di BPJS Ketenagakerjaan juga hadir. Beliau sekarang perkumpulan pengajar lah ada. Beliau concern juga sama RUU kesehatan itu. Kemenkes datang loh. Kemenkes enggak ada ya presiden buruh kita Mas Iqbal yang memang ya cukup bersemangat lah untuk membahas itu. Ya arahnya kemana? Nah kedepannya gimana? Ya udah kita sampaikan konsep, jelas sudah gak bisa sekarang. DPR sudah menutup, ya udah aksi Bang. Oke. Kita maksimal. Tapi intinya hanya ID dan KSPI Bang. ID dan KSPI. Jelas-jelas menolak maksudnya. Iya yang ikut aksi itu. Enggak, PPNI, PDGI juga Pak. Iya maksudnya itu kan serikat pekerja juga tadi kan nakes ya. Nah ini nakes hanya ID aja. Oh nakes. Iya. Oke, terus ada suka duka atau kemudian apa yang ayo suka duka nggak apa-apa, suka duka masing-masing, suka duka masing-masing deh. Relawanan. Bang kita juga pernah mengadvokasi pasien ya. Itu anggota kita nih mengadvokasi pasien. Ya karena memang seperti tadi Bang Darius sampaikan, direktur eksekutif kita udah tenaga sendiri, uang sendiri, motor sendiri, sampai pernah Bang anggota kita dorong motor dari rumah sakit sampai pulang. Karena itu jam 1, jam 2 pagi deh. Gitu. Kenapa tuh? Kehabisan bensin Bang. Kehabisan bensin, duit udah nggak ada, ya udah dorong motor dari rumah sakit sampai rumah. Itu. Ada juga yang dorong motor sampai bengkel, ya udah naruh KTP karena ban bocor, ya udah akhirnya besoknya baru bisa kita tebus. Ya banyak juga Bang, kita dianggap LSM gitu dengan rumah sakit. Kita diusir dari rumah sakit, pernah juga ya kita sampaikan bahwasannya kita ini mitra gitu. Sukanya apa sukanya? Kalau suka duka itu pernah saya ke Fatmawati, rumah di Cakung. Kita bantu di Fatmawati itu sampai jam 3 pagi. Nah masuk Cawang terus lurus kan itu ada pintu tol Pulau Mas. Kita harus ambil ke kiri karena memang udah ngantuk. Masuk tol naik motor. Yang diboncengin saking stres. Udah ngantuk juga, mungkin lelah juga ya. Ini tol nih. Saya juga belum nggak kan pas lihat kanan kiri. Oh ya ini tol ya. Muter balik kita. Bisa puter balik lagi. Tapi memang motor, bro. Iya tapi memang gini Bang. Karena kan kita orang lapangan Bang ya. Iya. Kalau masing-masing berbeda lah tentang suka duka. Kalau saya dari 2014 sama teman-teman semua tim ini mengadvokasi, saya lebih banyak sukanya. Sukanya. Dianggap suka kali bro. Sukanya aja. Kenapa? Kita sudah menolong orang tuh kita suka banget. Satu, efeknya apa? Kita ada pertemanan. Ya kan ada teman tuh sukanya itu aja. Nolong orang tuh udah suka kita. Karena memang kita hobinya sosial, karena basic pekerja kan. Karena biasa nolongin anggota ya di institusi PUK kan, serikat pekerja. Nah dukanya kalau saya ya yang tadi Bang, yang tadi kita kehabisan ongkos, tapi menurut saya itu bukan duka. Kalau menurut saya sih dukanya, menurut saya sih ya dukanya itu kita suka kadang-kadang berantem sama istri. Ya benar Bang, ninggalin kan. Kita mau duka, tapi bagi kami adalah dukanya bagi saya pribadi ya Bang.
Dukanya nggak ada. Kenapa? Karena istri ikut membantu malah lingkungan masyarakat. Jadi kalau mau saya sih lebih banyak sukanya lah. Ya kan? Jujur aja. Ada beberapa teman juga sukanya banyak sih, banyak. Suka dimarahin istri. Iya kan? Suka komplain anak. Tapi nggak nutup juga bang. Saya juga pernah suka selama 3 bulan saya nggak tahu siapa yang ngirimin pulsa saya. 100.000, 100.000. Saya nggak tahu siapa yang ngirimin. Jadi dukanya sih gitu. Kalau mood karena kita kerja sosial nggak usah ada lah. Itu aja lah. Takutnya kalau udah dukanya jadi pamrih bang. Jadi nggak dapet kita. Bang, ada juga kawan kami di umrohin bang. Luar biasa. Sama keluarga pasien. Gitu. Karena memang membantu dengan ikhlas. Diminta ditanyakan mau imbalan apa, nggak pernah diterima. Akhirnya keluarga pasien berinisiatif, ya udahlah. Bapak Ibu kita umrohkan ada. Tapi 1.001 bang. Ya. Saya sih belum nemuin. Sukanya Bung Darius sebagai direct beras. Sukanya saya dikasih roti sama snack. Bagi kita sih masalah dipaksain gitu. Beliau dikasih apa itu doang sih suka. Enggak aja sih bang. Ada lagi teman-teman di Subang itu pernikahan dini. Jodoh lahir tanpa bapak. Lahir tanpa bapak. Nah perawat itu bilang pas sudah lahiran kan ada 3 relawan lah datang situ. Perawatnya bilang udah lahir pak, anak udah lahir, bisa tolong diajanin gitu. Kalau Islam kan diajanin ya kan. Nah kita lihat-lihatan dong. Kalau lu ngajanin berarti lu bapaknya. Itu dinamikanya. Iya, itu tuh. Kita anggap cerita lucu kayak gitu. Kalau gitu lo yang ngajanin, ternyata mungkin dia gambreng kali itu. Yang benar dia yang ngajanin. Kalau yang ngajanin berarti lu bapaknya itu bocah tuh kan. Saya teringat belum lama, baru 3 minggu yang lalu, saya hampir mau dipukul sama itu LSM. Kenapa tuh LSM? Jadi ada korban penganiayaan remaja, kelas 2 STM lah, gitu. Ada korban yang kena celurit, tembus bang sini ya kan, masuk rumah sakit. Saya dapat laporan itu dari orang tua keluarganya pelaku, malah anak saya masuk penjara nih gara-gara itu gitu kan. Ya saya namanya temenin dan bantuan, saya datanglah ke polsek, ngomong ke teman-teman di polsek gitu kan. Nah ini juga nggak salah loh karena ditantang-tantang segala macam ya, kita gimana caranya bisa bantu anak ini, keluar kan masih umur sekolah, mau sekolah gitu. Ya polsek cuma bilang Pak Gofur bantu dapetin surat perdamaian dari keluarga korban. Datanglah kita ke rumah sakit, ketemu sama keluarga korban. Ternyata keluarga korban juga lagi pusing untuk mengeluarkan biaya. Udah selesai pengobatan bang. Ini hari keempat saya datang nih, biayanya 41 juta. Ya kan? Ya udah. Dengan pengalaman yang pernah kita jalani, kita punya pengalaman, kita ngomong dengan administrasi rumah sakit. Ya kan? Ya bla bla bla, kita bikin surat pernyataan, saya yang tanggung, pasien pulang. Gitu. Udah, pasien pulang, kita dapat surat perdamaian. Ormas ini di luar nggak suka karena ormasnya 3 hari nolongin, mau bantu. Ke rumah sakit ya marah-marah segala macam, mungkin dia berharap sampai dia nekan juga ke keluarga si pelaku ini, 1 orang 65 juta gitu. Wah kan menang banyak dengan 3 orang ya kan. Sementara kita yang bantu free pro bono gitu. Tapi kita kan dicurigai bang, lu dapat apa? Saya bilang saya nggak dapat apa-apa, saya bantu gitu. Nggak mungkin ya. Lewat mana? Lewat pemerintah yang bayar. Mereka nanya lah, maksa ke kita, gimana caranya bisa ngeluarin rumah sakit tanpa biaya? Kok saya 3 hari nembus ke rumah sakit pakai SKTM nggak bisa? Saya bilang ya itu kebiasaan kita, tapi ya sudahlah, nggak usah diurus, yang penting pasien keluar gitu. Sampai dia berdiri mau mukul ya teman-teman kita juga siap juga, dan saya juga ya sudahlah, sampai saya pulang ya diikutin ormas, ya udah biarin aja. Tapi dukanya itu salah satu. Ini mungkin dukanya. Oke. Siap. Ya, terima kasih banyak Kang. Ya, siap Bang, sama-sama. Berkenan hadir di Strategi Media Network. Ya, mungkin nanti lain kesempatan kita bisa kulik lagi atau kemudian kita bahas lagi materi-materi yang lain terkait dengan dunia kesehatan. Ya, Sobat Strategi, sampai bertemu dengan podcast berikutnya. Terima kasih Bung Darius. Terima kasih.